Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau presentasikan untuk tugas individu yang poin yang kedua ya. Itu perkenalan dulu, nama saya Agus Sutrisno, NIM 180411101, kelas 5C untuk FK Robot dan Otomatisasi, dan untuk dosennya Bapak Irawan Puja. Oke, langsung aja. Untuk poin yang kedua, di sini ada pengertian sistem controller, jenis-jenis sistem controller dan mekanik robot. Untuk pengertian sistem controller sendiri itu, sistem controller merupakan suatu sistem elektronik yang berfungsi sebagai pengendali sistem mekanik. Suatu sistem kontrol ya, suatu sistem kontrol dapat bekerja secara otomatis ataupun secara manual, jadi bisa diotomatiskan ataupun dimanualkan gitu. Itu pengertian dari sistem controller. Untuk yang kedua, jenis-jenis sistem controller. Di sini ada sistem controller manual atau loop tertutup, dan yang kedua sistem kontrol otomatis. Untuk sistem kontrol manual atau loop tertutup itu sistem pengendalian di mana faktor manusia sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia dapat sangat dominan dalam menjalankan perintah, sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi pelakunya. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem kontrol tertutup tadi yang udah pertama saya bilang ya. Jadi ini kontrolnya itu pure oleh operator atau manusia, jadi dibantu dengan manusia itu sendiri yang mengontrol untuk sistem kontrol manual ini. Untuk yang kedua itu sistem kontrol otomatis. Itu pengendalian di mana faktor manusia tidak dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia digantikan oleh sistem controller yang telah diprogram secara otomatis sesuai fungsinya, sehingga bisa memerankan seperti yang dilakukan manusia. Jadi ini semua udah disetting secara otomatis, jadi untuk operator atau manusia sendiri itu tidak dominan ya, lebih ke sistemnya itu yang udah disetting, dimana penyetingannya itu tergantung manusianya untuk memerlukan pekerjaan atau yang harus dilakukan robot tersebut untuk pemakaian sistem kontrol otomatis. Untuk yang ketiga, poin yang ketiga, mekanik robot. Untuk mekanik robot sendiri itu terdiri dari setidak-tidaknya sebuah sistem gerak, sebuah sendi yang diwakili oleh sebuah gerak aktuator, disebut sebagai satu TOF atau TOF. Sedangkan derajat kebebasan pada struktur roda dan kaki diukur berdasarkan fungsi holonomik atau non holonomik. Oke, sekian dulu presentasi untuk poin yang kedua dari saya. Untuk kurang dan lebihnya, sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.